Ternyata ini rahasia dibalik kesuksesan Jay Izzes, kapten timnas Indonesia yang hobi kantongi striker top Serie A Italia. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, mohon klik subscribe channel ini, agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Kapten timnas Indonesia, Jay Izzes tengah jadi sorotan sejumlah klub besar di Eropa. Sosok yang saat ini bermain untuk Venezia itu tampil gemilang di Serie A Italia. Namun demikian, Jay Izzes juga sempat mengalami pasang surut dalam karirnya. Lantas seperti apa perjalanan kapten timnas Indonesia itu di dunia sepak bola? Simak ulasan berikut ini. Dilansir dari channel YouTube Starting 11 Story, setiap pesepak bola pasti pernah mengalami titik nadir dalam karir profesional mereka. Begitu juga dengan seorang Jay Izzes, pemain kelahiran Mierlo, Belanda pada tanggal 2 Juni tahun 2000 silam itu sudah merasakan garam dan madu kehidupan sepak bola. Bang Jay menggeluti si kulit bundar sejak masih berusia 7 tahun. Pria setinggi 191 cm ini mengawali langkahnya dengan menimba ilmu di klub amatir bernama Eerste Divisie Eindhoven. Kemampuan spesial Jay dengan cepat diketahui oleh pemandu bakat di Belanda. Umur 9 tahun, Jay kemudian ditawari untuk bergabung di akademi profesional. Kehebatan pemain berdarah Semarang ini pun semakin berkembang pesat. Singkat cerita, Jay Izzes menjalani debut profesional saat berumur 18 tahun saat anak seusianya masih sibuk berpantun ubur-ubur ikan lele. Jay sudah main di Liga Belanda Le. Sang pemain langsung mengamankan satu tempat utama di FC Eindhoven. 2 musim bersama skuad tersebut, Jay tampil konsisten dengan mencatatkan 57 laga. Namun sebelum momen manis ini datang, Jay sempat bimbang. Pasalnya sang kapten timnas Indonesia itu pernah jadi pemain timnas futsal Belanda U17. Rupanya, selain jago bermain di lapangan gede, Jay juga terampil di lapangan kecil. Kisah ini diceritakan langsung oleh Jay saat jadi bintang tamu podcast Dehiwa Dahun. Jay pun mengaku sudah mencicipi kompetisi elit melawan tim-tim kuat Eropa 8 tahun lalu. Saya mulai bermain untuk timnas futsal Belanda U17. Kami melawan Spanyol, Portugal, Italia, hingga Rusia. Saya sudah pernah bermain di level Eropa dan kualifikasi Olimpiade, katanya. Namun di persimpangan jalan, Jay membulatkan tekad untuk memilih sepak bola. Ia sudah terlanjur cinta dan tak kuasa lagi untuk mendua. Sampai akhirnya saya harus memilih antara sepak bola atau futsal. Saat itu saya sudah dekat atau sedang berlatih dan bermain dengan tim utama FC Eindhoven. Saya putuskan untuk kembali fokus ke sepak bola, tuturnya. Keputusan Jay ini pun berbuah manis lantaran perlahan namun pasti karirnya menanjak. Usai di FC Eindhoven, Jay diboyong oleh Go Ahead Eagles. Enggak butuh waktu lama, Jay sukses membawa pasukan Elang Hitam terbang tinggi pada musim tahun 2020 sampai tahun 2021. Jay jadi pemain kunci yang membawa Go Ahead Eagles. Dari 31 laga, ia mengemas 1 gol dan 4 assist. Bukan cuma produktif, tugas utama Jay sebagai bek terjalani dengan baik. Di sela-sela latihan dengan Eindhoven, Jay rupanya iseng bermain futsal. Namun lama-kelamaan agenda setiap pekan ini berubah jadi sesuatu yang serius. Jay yang pandai membagi waktu merasa asyik dengan dunia futsal, sampai-sampai dirinya terpilih masuk skuad timnas futsal Belanda U17. Jay pun mengaku sudah mencicipi kompetisi elit melawan tim-tim kuat Eropa 8 tahun lalu. Saya mulai bermain untuk timnas futsal Belanda U17. Kami melawan Spanyol, Portugal, Italia, hingga Rusia. Saya sudah pernah bermain di level Eropa dan kualifikasi Olimpiade, katanya. Namun di persimpangan jalan, Jay membulatkan tekad untuk memilih sepak bola. Ia sudah terlanjur cinta dan tak kuasa lagi untuk mendua. Sampai akhirnya saya harus memilih antara sepak bola atau futsal. Saat itu saya sudah dekat atau sedang berlatih dan bermain dengan tim utama FC Eindhoven. Saya putuskan untuk kembali fokus ke sepak bola, tuturnya. Keputusan Jay ini pun berbuah manis lantaran perlahan namun pasti karirnya menanjak. Usai di FC Eindhoven, Jay diboyong oleh Go Ahead Eagles. Enggak butuh waktu lama,
Jay sukses membawa pasukan Elang Hitam terbang tinggi pada musim tahun 2020 sampai tahun 2021. Jay jadi pemain kunci yang membawa Go Ahead Eagles. Dari 31 laga ia mengemas 1 gol dan 4 assist. Bukan cuma produktif, tugas utama Jay sebagai bek terjalani dengan baik. Terbukti Go Ahead Eagles jadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Performa solid Jay di kini belakang membuat klub itu cuma kebobolan 25 gol. Kehebatan Jay pun kabarnya menarik minat banyak klub-klub top Eropa. Namun sebagai pria penyuka tantangan, Jay malah menerima pinangan dari klub Serie B. Pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024 Jay hijrah ke Italia dan memperkuat Venezia. Jay menantang dirinya untuk keluar dari zona nyaman di kasta teratas sepak bola Belanda. Jay dengan sadar memilih untuk kembali berjuang di divisi kedua, lagi-lagi itu mendatangkan keberuntungan untuk klub barunya. Ia bahkan sukses mengadang sejumlah striker top Italia hingga skuad Lagunari bisa promosi ke Serie A. Namun di titik ini Jay sempat mengalami ujian yang sangat berat. Bagaimana tidak, Jay yang sepanjang karirnya jarang cedera tiba-tiba absen dalam 18 laga bersama Venezia. Bukan karena performanya anjlok dan engak masuk skema pelatih, melainkan sejak Oktober tahun 2023 sang pemilik rambut klimis ini dinyatakan mengidap penyakit misterius. Setelah dilakukan pemeriksaan Jay rupanya dihinggapi trombosis vena. Paru-paru Jay dinyatakan bermasalah sehingga terpaksa harus masuk ruang medis. Akibat penyakit langka dan mengancam jiwa ini, banyak yang mengira karir Jay bakal kandas. Namun Jay bukan seorang bocah cengeng yang menangis di pojokan karena kalah. Ia menghadapi fakta pahit ini dengan kepala tegak bak seorang kesatria. Mental sang pemain pun semakin kokoh lantaran mendapat dukungan dari timnas Indonesia. Padahal PSSI bisa saja balik badan dan menggantungkan nasib Jay. Namun federasi pimpinan Erick Thohir ini ogah PHP dan tetap meneruskan proses naturalisasi.